Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Dalam seri ke-479 ini dengan para pemain Iwan Dahlan sebagai Mahesa Beranjangan, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Margaret sebagai Kensiwi Nareswari, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Wasi Bresima, Ashari sebagai Panci Garit, Eli Panca sebagai Ken Ratus, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pada hari ke-27, Kamaswara telah selesai melakukan yoga brata. Terkabul apa yang dikehendakinya dengan munculnya cahaya berpendar biru jernih dari dalam biliknya. Rahastri Kandi menjadi sangat penasaran, ingin segera mengetahui apa yang telah diketahui Kamaswara. Tetapi Kamaswara merasa sangat berat, tidak sanggup untuk mengatakannya. Ayo Kamaswara, ceritakanlah kepada kami semua apa yang kau sandang. Aku ikut merasakan. Jika kau sakit, aku juga ikut merasakan. Katakanlah Kamaswara. Maaf Kakang Beranjangan, aku tidak sanggup. Ada alasan yang sangat kuat yang menyebabkan aku tidak sanggup menceritakannya. Biarlah akan aku sanggah sendiri Kakang. Sayang sekali Kakang, pendapatmu yang demikian itu salah, sangat salah, bahkan berkesan sombong. Apapun penilaianmu Kensiwi, aku sombong atau apapun terserah. Tetapi memang tidak mungkin aku menceritakan. Terlampau berat, terlampau membuat retak dadaku. Tidak mungkin. Aku kira, aku tahu apa jawabannya. Aku tahu mengapa Kakang Kamaswara bersikap demikian. Maaf Kakang, aku bisa mengerti kalau Kakang Kamaswara sulit untuk menjawab atau menceritakan hal itu. Karena mungkin memang teramat berat bagi Kakang untuk mengungkapkannya. Apa yang kau ketahui, Rastri Kandi? Menurut Kakang Kamaswara, akan ada 3 orang yang dihinggapi kutukan Nyai Warakenya, pemuja Batari Durga itu. Siapapun mempunyai peluang atau kemungkinan akan terkena. Tidak peduli orang itu adalah keluarga sendiri. Nah, jika demikian, jika Kakang Kamaswara sampai merasa sangat berat untuk menceritakannya, berarti ada di antara kita yang akan menjadi bagian dari 3 orang tersebut. Bukankah demikian, Kakang Kamaswara? Tidak. Sama sekali tidak. Itu tidak benar, Rahastri. Tidak. Kakang yakin? Kakang berani bersumpah? Iya. Demi Hyang Batara Agung aku mengatakan dengan sebenarnya. Tidak ada di antara kita yang terkena. Terima kasih, Kakang. Dengan demikian, menjadi jelas dan membuatku lega. Lega karena ternyata di antara kita, semuanya tidak terkena. Sulit aku membayangkan, andai aku, atau ayah, atau Bibi Kensiwi, atau Kakang Panji Garit yang terkena. Ngeri aku membayangkan seandainya Kakang Kamaswara harus menurunkan tangan kematian kepadaku atau kepada ayah. Cukup, Rahastri. Aku minta jangan bicarakan soal itu. Belum selesai, Kakang. Aku belum selesai. Aku belum menyampaikan dugaanku. Maaf, Kakang. Bagaimana dengan Bibi Pinaka? Mendadak menjadi pucat pias wajah Kamaswara. Bibirnya bergetar menyiratkan kegugupannya. Rahastri Kandi memperhatikan wajah Kamaswara dengan seksama. Dan sikap Kamaswara itu seolah menjawab semua pertanyaan. Justru karenanya semuanya jadi terdiam. Apalagi manakala Kamaswara tidak mampu membendung lagi air matanya bergulir. Maafkan aku, Kakang. Jagat Dewa Batara. Jadi inikah yang kau sebut sebagai dunia penyimpan rahasia yang ada kalanya tidak masuk akal itu? Hyang Batara Agung, mengapa harus demikian? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat dengan keadaan yang seperti ini? Apa salahku? Apa pula salah Pinaka? Mengapa harus Pinaka yang menjadi salah seorang dari mereka yang dihinggapi kutukan itu?
Masalah Pinaka. Dewa-dewa di langit tidak adil. Jangan berkata demikian, anak mas. Semua peristiwa yang akan terjadi di dunia ini telah tertulis. Dan siapapun tidak akan ada yang mampu untuk menolak. Manusia hanya pelaku, sedang segala keputusan berada di tangan Yang Batara Agung. Kebenaran selalu berhadapan dengan kejahatan, dan kejahatan selalu kalah menghadapi kebenaran. Meski harga kebenaran ada kalanya tidak masuk akal, sangat mahal, berisi berbagai pengorbanan, bahkan dengan nyawa. 5 orang dari mereka yang tiba-tiba ke tempatan Raja Kalacakra, mereka juga tidak bisa menghindar. Mereka bahkan harus mengorbankan nyawa untuk melindungi kebenaran, melindungi anakmu yang akan menjadi lambang dari kebenaran itu sendiri. Lalu apa yang harus aku lakukan terhadap Pinaka? Apakah aku harus membunuhnya? Pinaka bukan orang jahat, aku tahu itu. Pinaka bukan jenis manusia pemuja kegelapan. Bahkan Pinaka telah pontang-panting berusaha menyelamatkan anaknya dari buruan titisan Durga itu. Apa yang harus aku perbuat terhadapnya, Paman Bresima? Aku harus membunuh Pinaka? Aku tidak sanggup melakukan itu, tidak mungkin. Pinaka adalah kakakku sendiri. Pinaka adalah juga istriku, ibu dari anakku. Bagaimana mungkin seorang ibu akan menjadi sumber bahaya bagi anaknya sendiri? Apa artinya? Anak Mas Kameswara, janganlah sekali-kali anak Mas menggugat apa yang menjadi kehendak dan rahasia para dewa. Yang sekarang harus anak Mas pikirkan adalah bahwa di luar persoalan hubungan antara anak Mas dengan Nyai Pinaka, masih ada persoalan yang lain yang lebih penting. Niat jahat titisan Warakenya yang sekarang menjadi Durga para Bandari itu harus dicegah. Paman bisa mengatakan demikian. Paman orang lain bisa saja mengatakan demikian. Tetapi tidak denganku, Paman. Aku yang merasakan langsung semua persoalan ini. Aku harus membunuh Pinaka karena ia satu dari 3 orang yang ketempatan kutukan itu. Aku tidak sanggup. Kutukan itu hingga pada Pinaka. Itu salah alamat, Paman. Anak Mas Kameswara, bagaimanapun anak Mas mencoba ingkar dari kenyataan ini, anak Mas tidak akan bisa. Tidak mungkin. Tetapi mengapa harus Pinaka? Harus ibunya sendiri? Karena Pinakalah orang yang paling dekat dengan bayi itu. Titisan Warakenya itu mempergunakannya, nak Mas. Maaf, Paman Bresima. Apakah apa yang terjadi itu merupakan sebuah harga yang tidak bisa ditawar? Apa maksudmu, anak Mas? Aku tidak yakin bahwa apa yang dialami Bibi Pinaka itu merupakan sebuah harga yang tidak bisa ditawar. Artinya, pasti ada peluang untuk menyelamatkan Bibi Pinaka dari kutukan itu. Kembali suasana menjadi hening dan sepi. Apa yang dikatakan Rahastri Kandi itu seolah menjadi sebuah renungan, bukan saja bagi Kameswara, tetapi juga bagi yang lain. Dan bagaikan orang yang tergugah semangatnya, Kameswara memandang Wasi Bresima. Bagaimana, Paman Wasi? Apa yang dikatakan oleh anak Mas Rahastri Kandi itu benar. Yang Batara Agung telah mengguratkan pepesten manusia yang menjadi pelakunya. Yang Batara Agung tidak akan mengubah pepesten itu kalau manusia itu sendiri tidak berusaha mengubahnya. Terima kasih, Paman Wasi. Terima kasih, Rahastri Kandi. Terima kasih semuanya. Benar bahwa aku tidak boleh larut dalam keadaan ini. Aku akan berusaha untuk mengubah takdir yang menimpa Pinaka itu. Aku yakin seorang ibu tidak akan menjadi pembunuh bagi anaknya sendiri. Warakenya yang sekarang menjadi Durga para Bandari itu salah. Salah alamat jika menggunakan Pinaka untuk menjadi alat membunuh anaknya sendiri. Bagus, Kameswara. Aku sependapat dan aku bahkan merasa yakin bahwa memang demikianlah yang sebenarnya. Aku yakin Pinaka tidak akan membiarkan dirinya mengalami peristiwa itu. Aku harus segera kembali ke Kambang Air. Tetapi tubuh Kakang masih lemah. Aku berharap besok pagi tenagaku sudah pulih kembali. Dan tentunya Paman Bresima tidak akan keberatan untuk menemani perjalananku. Ya, dengan senang hati, anak Mas. Malam kemudian terus bergerak, menghantarkan semua yang berada di perguruan Palwas Sambu mendayung waktu. Waktu yang lewat dipergunakan Kameswara untuk beristirahat. Dan Kameswara memang luar biasa. Ketahanan tubuhnya benar-benar membuat yang melihatnya heran. Hanya dengan menyantap beberapa mangkok bubur yang disediakan oleh Nyai Ken Ratus, tenaganya seolah telah pulih kembali.
Kakang, Ya, ada apa? bagaimana menurutmu dengan masalah yang dihadapi Kakang Kameswara itu? Apakah yang bisa aku lakukan, Rastri? Aku ini terlampau kecil jika dihadapkan pada persoalan yang dihadapi Paman Kameswara itu. Bagaimana jika kita membantu Kakang Kameswara? Mungkin kita bisa berbuat sesuatu? Kita ikut Paman Kameswara. Tentu tidak diizinkan, Rastri. Ya, Kakang Kameswara tentu tidak mengizinkan. Juga ayah dan ibu tentu tidak mengizinkan. Tapi kita bisa pergi meninggalkan perguruan ini dengan menggunakan alasanmu, Kakang. Alasanku? Ya, kau mengajakku untuk menengok bekas perguruanmu, kampung halamanmu. Bagaimanapun juga, kau mempunyai pertalian kuat dengan tempat itu. Baiklah, Rastri. Akan tetapi itu kita lakukan beberapa hari kemudian. Tidak sekarang. Jika sekarang, Paman dan Bibi tentu terlampau curiga. Kasihan Kakang Kameswara. Kita harus berbuat sesuatu untuk membantunya. Bagaimana kalau kemudian kita justru merepotkannya? Kehadiran kita dalam persoalan yang dihadapi Paman Kameswara itu justru menyebabkan perhatian Paman terpecah untuk memberikan perlindungan kepada kita. Ingat yang bernama Badrawati, ingat orang yang bernama Bandar Maung, Resi Bawani, Damar Taun, serta yang lain yang akan segera bermunculan. Mereka semuanya adalah raksasa. Sedang kita hanyalah pelanduk. Jangan memperkecil arti kita seperti itu, Kakang. Baiklah, Rastri. Sepekan setelah Paman Kameswara berangkat, aku akan mengajukan alasan untuk menengok bekas perguruanku, kampung halamanku. Jika itu alasannya, ayah tentu tidak berkutik lagi. Kita pasti diperkenankan pergi. Waktu telah bergulir ke arah pagi. 2 ekor kuda telah disiapkan oleh Maisa Beranjangan untuk Kameswara dan Sang Wasi Bresima. Kameswara nampak pulih seperti sedia kala. Meski tubuhnya telah sedemikian susut, namun gerakannya tidak lagi lemah. Saat matahari membayang merah di Cakrawala Timur, Kameswara dan Bresima telah siap. Kau sudah siap, Kameswara? Aku sudah siap, Kakang. Kameswara, Bagaimana, Kang Bo? terimalah ini untuk bekal perjalanan. Ada beberapa makanan kering, juga sedikit uang. Mungkin kau perlukan untuk membeli sesuatu di perjalanan. Terima kasih, Kang Bo. Berhati-hatilah, Kameswara. Iya, aku akan berhati-hati. Selamat jalan, Kakang Wasi. Terima kasih, Nyai. Selama berada di Palwasambu ini, aku mendapatkan karunia. Jangan terlampau melambungkan sesuatu, Kakang Wasi. Hanya ini yang bisa kami lakukan untuk menjamu Kakang Wasi. Terima kasih. Dengan diselubungi rasa haru yang kental dan pekat, Kameswara dan Wasi Bresima minta diri. Satu demi satu memeluk Kameswara dan menyalami Wasi Bresima, seolah perpisahan itu adalah perpisahan untuk selamanya. Saat fajar akhirnya merekah, 2 ekor kuda kemudian berderap diiringi lampaian tangan pengantarnya. Kita semuanya yakin bahwa kebenaran selalu menang atas kejahatan. Dan kita melihat Kameswara sekarang sedang menunaikan sebuah perjuangan yang sangat berat untuk kebenaran. Perjuangan yang tentu meminta banyak pengorbanan. Marilah kita iringkan keberangkatannya dengan bersama-sama memanjatkan doa. Meminta kepada Hyang Batara Agung perlindungan untuknya. Semoga ia mampu mengatasi berbagai masalah. Dipimpin langsung oleh Maisa Beranjangan, semua yang ada di pendopo perguruan Palwasambu itu kemudian menundukkan kepala, memanjatkan doa dan puja dalam keheningan cipta dan karsa. Mengapa berhenti, anak mas? Paman melihat parit itu?
Parit? Kenapa? Parit itu telah mengalir. Apa anehnya, anak mas? Sebulan yang lalu, ketika aku lewat daerah ini, parit itu masih belum dialiri air. Nampaknya orang-orang dari Kalibaru Manis telah berhasil membangun bendungan itu dan mengalirkan airnya menembus bukit. Aliran parit ini menembus bukit? Benar, Paman. Wah, bagaimana ceritanya itu, anak mas? Menarik sekali. Seorang pemuda mempunyai cita-cita yang luar biasa. Ia membuat terowongan parit menembus bukit yang dikerjakannya sendirian untuk membantu saudaranya di seberang bukit yang kesulitan air. Kemudian tinggal melanjutkan dengan membuat bendungan. Sayang sekali, malapetaka itu telah mendahului merenggut nyawanya. Malapetaka? Kabut setan itu telah membantainya. Lalu? Ketika aku lewat tempat ini sebulan yang lalu, aku mencoba membangkitkan kembali semangat orang Kalibaru untuk melanjutkan pekerjaan yang tertunda itu. Menilik parit ini sudah mengalir. Tentu bendungan ini telah selesai dikerjakan. Bukan main. Mari, Paman. Kita akan menemui seseorang di sana. Seorang penebang kayu yang baik hati. Ki Badra namanya. Anak Mas Kameswara. Benarkah itu anak Mas Kameswara yang dulu pernah singgah ke tempat ini? Selamat bertemu lagi, Paman. Oh, mari anak Mas Kameswara. Mari ke sana. Silahkan masuk ke gubukku yang hampir ambruk ini. Biarlah aku yang akan menambatkan kuda-kuda kalian. Ayo masuk. Tidak usah, Paman. Biarlah kami yang akan mengikatnya sendiri. Akhirnya apa yang aku impikan menjadi kenyataan. Tentang apa, Paman? Anak Mas muncul kembali di tempat ini. Apa yang dulu pernah anak Mas katakan itu akhirnya menjadi kenyataan. Bendungan itu sudah jadi dan airnya telah mengalir pula menerobos bukit bercadas itu. Benar-benar luar biasa. Dan berbanggalah, Paman. Karena semua itu berkat usaha putra Paman yang telah tiada itu. Sebuah pekerjaan yang mustahil dibuatnya tidak mustahil. Membuat terowongan menembus bukit dan dilakukan seorang diri dalam waktu berhari-hari. Benar-benar luar biasa. Bolehkah aku mengenal siapakah Kisana ini? Namaku Bresima, Kiai. Aku ucapkan selamat datang di Kalibaru Manis, Kisanak Bresima. Aku sering dipanggil Badra. Sebenarnya itu nama ayahku. Akan tetapi aku pakai sampai saat ini. Aku tidak melihat Katri Widati, Paman. Mungkin ia berada di bendungan itu saat ini. Apakah bendungan itu masih belum selesai? Aku melihat airnya telah mengalir menembus bukit. Sudah, anak Mas. Bendungan itu telah selesai. Akan tetapi Katri Widati rupanya tidak bosan-bosannya menikmati hasil kerja besar seluruh penduduk itu. Apakah anak Mas ingin melihat bendungan itu? Nanti saja, Paman. Aku ingin mendengar cerita dari Paman Badra lebih dulu. Bagaimana hambatan dalam pembuatan bendungan itu? Barangkali Paman akan bercerita bagaimana sikap Duro. Sungguh luar biasa, anak Mas. Rasanya sulit dipercaya. Duro telah berubah sama sekali sikapnya. Ia sekarang telah menjadi seorang pemuda yang baik, yang berdiri di paling depan untuk segala perbuatan yang bermanfaat. Saat sekarang Duro memimpin kawan-kawannya untuk membantu para warga di seberang bukit membuat saluran-saluran air yang masih belum rampung. Wah, benar-benar sebuah kerja gotong royong. Bahu-membau, tolong-menolong. Syukurlah. Dengan demikian Paman tidak akan mempunyai ganjalan andai kata Duro itu menghendaki Katri? Tentu tidak, anak Mas. Duro itu telah beristri dan istrinya berada di mana-mana. Tetapi... Kenapa, Paman? Nampaknya Sumantri yang sekarang tengah mendekati anakku. Aku berharap semoga Katri Widati itu mau membuka hati untuknya. Sumantri anak yang baik. Meski ia bukan anak orang berada, tetapi ia mempunyai jiwa yang baik. Syukurlah jika demikian, Paman. Perkawinan yang baik memang tidak yang berlandaskan harta benda. Itu hanya sesuatu yang menyilaukan, tetapi penuh dengan tipuan atau kebohongan. Bukankah demikian, Paman Bresima? Iya. Benar, anak Mas. Menyatunya dua anak manusia berlainan jenis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Yang menjadi dasarnya adalah saling menerima dan saling mengerti serta saling menyintai. Jika seseorang silau oleh harta,
orang itu tidak akan pernah mendapatkan hakikat. Yang didapat hanya bayang-bayang semu, tanpa tangan pernah menggapai atau memegang. Sebuah ungkapan yang bagus sekali, Paman. Sebaiknya marilah kita sekarang menuju ke bendungan itu. Bagaimana? Mari, Paman. Dengan berjalan kaki, Kameswara dan Wasi Bresima dengan ditemani oleh Ki Badra menuju ke bendungan yang tidak seberapa jauh. Kameswara berharap akan melihat Katriwidati dan Sumantri di sana, tetapi ternyata yang ada justru orang lain. Duro berdiri di bibir bendungan sendirian. Dia bagaikan tengah melamun, larut dalam angan-angan, sehingga tidak tahu ketika ada serombongan orang yang datang. Duro, apa yang sedang kau lakukan? Tuan, bukankah Tuan adalah... Baru sebulan yang lalu kau telah lupa kepadaku. Iya, Tuan telah berubah. Tuan menjadi kurus sekali. Aku sedang keleleran, Duro. Kurang makan dan minum, sehingga tubuhku susut seperti ini. Oh ya, kenalkan dulu, Duro. Ini pamanku Bresima. Selamat datang, Kiai. Namaku Duro. Ya, terima kasih anak mas. Aku sudah banyak mendengar cerita tentang anak mas. Sebuah cerita yang kelam, Kiai. Cerita yang tidak pantas untuk dibanggakan. Akan tetapi, Ki Badra mengatakan, anak mas sekarang telah menjadi pucuk pimpinan anak-anak muda untuk membangun dan memajukan padukuhan ini. Bukankah benar demikian, anak mas? Aku tidak merasa demikian, Kiai. Yang aku lakukan tak lebih bagai didorong oleh penyesalan dan keinginan untuk menebus kekeliruan yang pernah aku perbuat. Apapun penilaian anak mas, akan tetapi di mataku dan juga di mata anak mas Kameswara, apa yang telah anak mas perbuat itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Sulit sekali mengubah suatu perilaku. Namun ternyata anak mas Duro telah melakukannya. Duro, kau tidak melihat Katri? Adik Katri? Aku melihatnya, Paman. Ia berada di sana bersama-sama dengan Sumantri. Rupanya kelak Paman akan segera menyelenggarakan sebuah upacara perhelatan perkawinan. Jangan khawatir, Paman. Kelak aku akan ikut sibuk membantu Paman menyelenggarakan segala sesuatunya. Terima kasih, Duro. Terima kasih. Kameswara benar-benar terpesona melihat perubahan sikap Duro yang bagaikan telah berbalik sama sekali. Duro yang dahulu adalah seorang pemuda yang ugal-ugalan, sekarang telah menjadi seorang pemuda yang baik. Nampaknya ada sesuatu yang tengah kau renungkan, Duro. Boleh aku tahu apakah yang sedang kau renungkan? Bendungan ini, Tuan. Kenapa dengan bendungan ini? Selama sebulan lebih, aku dan kawan-kawanku berkutat dengan batu, berunjung-berunjungan, dan lain sebagainya. Untuk membuat sebuah bendungan. Apa yang aku lakukan itu telah menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa, yang menyebabkan aku harus merenung dan kemudian menyesal. Apakah yang kau sesali, Duro? Aku menyesal karena selama ini banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan bahkan merugikan orang banyak. Selama sebulan lebih, aku bergulat dengan sebuah pekerjaan untuk kepentingan orang banyak. Aku merasa aneh. Aku menemukan sesuatu yang selama ini tidak ada. Aku disanjung-sanjung. Aku sekarang banyak mendapat teman. Para orang tua yang selama ini memusuhiku dan enggan kepadaku, mereka berbalik mendukungku. Keadaan itu benar-benar baru, membahagiakan. Dalam keadaan yang seperti inilah, aku merasa diriku benar-benar telah menjadi bagian dari orang banyak, Tuan. Syukurlah, Duro. Syukur jika kau yang selama ini memejamkan mata, mulai mau melihat dan membuka mata. Tidak lagi memikirkan diri sendiri, akan tetapi mulai memikirkan kepentingan orang lain. Tanpa kau yang memimpin segenap pemuda yang berada di belakangmu, barangkali bendungan ini tidak akan berwujud seperti yang sekarang ini. Aku tidak merasa demikian, Tuan. Yang aku rasakan justru pengalaman luar biasa itulah. Ya, aku bisa mengerti. Anak mas Duro, nampaknya kau mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kawan-kawanmu, teman sebaya. Benar, Kiai. Mengapa tidak kau giring mereka untuk perbuatan dan kegiatan yang baik dan bermanfaat? Para pemuda adalah sebuah kekuatan yang besar. Jika mereka menggunakan kekuatan itu, hasilnya adalah suatu yang luar biasa dan tiada terbayangkan hasilnya. Anak mas bisa membayangkan bagaimana jika kekuatan para pemuda itu dipergunakan untuk membangun padukuhan Kalibaru Manis ini. Tentu hasilnya akan luar biasa pula. Gunakan pengaruhmu itu untuk hal seperti itu dulu. Maka kau akan menjadi buah bibir. Setiap orang akan menyebut namamu. Sehingga Duro
akan menjadi seseorang yang sangat disegani. Tuan, aku merasa harus berterima kasih kepada Tuan. Apa yang menyebabkan kau berterima kasih kepadaku? Karena Tuanlah yang telah membuka mataku yang selama ini terpejam, Tuan. Aku merasa aku tidak melakukan hal yang luar biasa. Jika apa yang aku perbuat itu ternyata mempunyai pengaruh kepadamu, sebenarnya itu banyak bergantung pada dirimu sendiri, Duro. Pada dasarnya kau memang ingin mengubah perilaku. Sudahlah, Duro. Untuk selanjutnya, masih banyak yang harus kau lakukan. Masih banyak peluang untuk mendharma baktikan tenagamu kepada tanah kelahiran ini. Mungkin kalau kau melihat ada beberapa rumah penduduk yang nyaris roboh, kau bisa mengerahkan para pemuda untuk membantu membetulkannya. Kayu tersedia berlimpah ruah. Bukankah demikian, Duro? Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Kamaswara di Kali Baru Manis itu? Dan bagaimana nasib Pinaka Swasti Ratu yang sebenarnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.